Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Yazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan invalid di menu GTK atau di salah satu GTK yang mungkin baru saja ditambah atau mungkin terjadi perubahan data ketika install aplikasi dan lain sebagainya. Hal ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar yang menanyakan tentang bagaimana cara menyelesaikan data invalid di menu GTK, khususnya untuk beberapa hal. Namun beberapa hal itu tidak menyangkut, mungkin tidak mencakup semuanya. Oleh sebabnya, dalam video kali ini agak saya panjang beberkan masalah cara menyelesaikan data invalid di menu GTK dengan berbagai macam bentuk data invalid. Namun sebelum itu, pastikan Bapak dan Ibu sudah like video ini dan juga subscribe tentunya agar channel ini terus berkembang memberikan informasi yang lebih baik kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Oke, dari beberapa pertanyaan tersebut, salah satunya adalah mengenai data guru yang baru ditambah atau data GTK atau mungkin juga PTK yang baru saja ditambah ke aplikasi Dapodik yang mendapatkan yang apa ya namanya terjadi invalid pada data guru yang baru ditambahkan tersebut. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa ada invalid di tanggal SK. Nah, memang saya tidak lebih tahu secara detail mengenai data invalid tersebut, namun saya coba menjawabkan saja. Di sini saya juga mendapatkan sebuah gambar dari sebuah forum di Facebook, di mana mereka menanyakan tentang permasalahan seperti ini. Terdapat 5 invalid terhadap 2 guru. Yang pertama, wajib mengisi data kompetensi, kemudian riwayat karir, kemudian TMT P3K, ini berhubungan dengan guru P3K, kemudian kompetensi lagi, dan selanjutnya riwayat karir. Karena memang ini berhubungan dengan guru atau GTK yang baru ditambah. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Dapodik yang kita kerjakan. Kemudian login atau masuk saja, pilih sekolahnya. Nah, ya, seperti biasa saya sebutkan bahwa dalam mengerjakan aplikasi Dapodik untuk menyelesaikan data invalid, terlebih dahulu kita mengakses menu validasi, kemudian validasi lokal dan pilih validasi apa yang kita mau kerjakan. Di sini karena berhubungan dengan data invalid, maka valid GTK, maka yang kita akses adalah menu GTK. Nah, di sini memang di tempat saya sudah 0, namun saya akan mencoba menjawabkan dengan dengan mencontohkan salah satu guru. Ya, di sini ada 2 guru yang pasti, satu data PNS dan BP3K. Namun karena memang kebanyakan yang baru ditambah itu P3K, maka saya akan mencontohkan untuk GTK dengan status P3K. Oke. Oke, untuk mengerjakan invalid data GTK, kita harus mengakses atau login sebagai guru atau tukar pengguna sebagai guru yang terjadi invalid datanya. Oke, di sini saya mencontohkan pertama-tama akses pengaturan, kemudian tukar akses pengguna, kemudian masukkan kode registrasinya, pilih OK dan pilih salah satu guru dengan supaya lebih cepat ketik saja. Misalnya di sini ya Ibu Siti Salma misal. Tukar pengguna. Oke. Beliau ini adalah salah satu data guru yang berstatus P3K di aplikasi Dapodik saya. Oleh sebabnya mungkin ini bisa menjadi contoh yang relevan buat Bapak dan Ibu sekalian dalam mengerjakan invalid di aplikasi Dapodik Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, langsung saja pilih guru. Kemudian pilih data guru yang terjadi invalid tersebut, yaitu di sini. Kemudian pilih ubah. Nah, di sini yang berkaitan, pertama, misalnya dalam contoh ini yang berkaitan dengan data kompetensi. Nah, data kompetensi, apabila dia invalid, maka pilih kompetensi ini.
Nah, di kompetensi ini biasanya kalau dia datanya invalid, maka saya contohkan dulu, dia akan terjadi nol. Tidak ada, data tidak ditemukan. Cara menambahnya tinggal klik tambah. Nah, klik tambah, dia akan otomatis ada, tinggal pilih ya. Nah, di sini tidak ada simpan, atau kalau perlu disimpan, ya nggak bisa juga. Di sini cuman ketika dipilih tambah, dia otomatis tinggal pilih ya, dan data kompetensi guru yang bersangkutan sudah terrecord atau tersimpan. Oke, kemudian salah satu yang juga jadi permasalahan adalah tentang riwayat karir GTK, minimal satu rekod katanya. Langsung saja pilih di sini riwayat karir GTK, riwayat karir. Nah, di sini caranya, apabila memang data karir PTK tersebut banyak atau mungkin kosong, tinggal ditambah saja disesuaikan dengan karir sang GTK atau guru bersangkutan atau P3K bersangkutan. Di sini hal-hal yang perlu diisi misalnya jenjang pendidikan, pilih saja sesuaikan dengan jenjang pendidikan si GTK misalnya S1. Kemudian lembaga yang mengangkat misalnya sekolah, status kepegawaiannya itu ada beberapa status yang bisa diakui yaitu PNS, diperbantukan, PNS Depak, GTY, PTY, honorer daerah, provinsi, kabupaten kota. Ya, tinggal dipilih saja disesuaikan. Untuk di sini jenis PTK-nya pilih saja sesuai dengan riwayat karir guru yang bersangkutan, misalnya guru BK atau guru kelas atau guru mapel. Kemudian lembaga pengangkatan, mungkin sekolah, tulis aja sekolah misalnya. Di sini SK-nya. Nah, SK-nya ini sesuaikan dengan SK riwayat karir yang bersangkutan. Kemudian tanggal SK-nya juga disesuaikan, TMT kerjanya disesuaikan, TST-nya jangan atau kosongin saja. TST ini kosong aja, nggak usah diisi. Kemudian tempat kerja yang diisi, kemudian siapa yang bertanda tangan SK kerja, tanda tangan SK kerja, kemudian mapel apabila guru yang bersangkutan mengajarkan mata pelajaran. Dan kemudian setelah diisi semuanya, tinggal klik simpan. Nah, demikian untuk mengisi riwayat karir guru. Untuk riwayat karir guru. Kemudian apabila ada lagi yang bermasalah di sini apa ya? Di sini yang bermasalah misalnya kosong di pendidikan formal. Pendidikan formal berarti tinggal pilih pendidikan formal. Mana pendidikan formal? Nah, riwayat pendidikan formal. Tinggal diisi yang sesuai. Misalnya di sini saya contohkan bidang studi lainnya karena mungkin sekolah dasar. Pilih jenis pendidikan sekolah dasar dan sebagainya. Gelar akademik dikosongkan. Satuan pendidikan formal SDN. Kemudian fakultas kosongkan. Kependidikan mungkin ya atau tidak. Biasanya tidak. Tahun masuk, tahun lulus, nomor induk siswa kalau memang ingat, kalau tidak ada kosongin saja. Masih tadi dan lain sebagainya. Pokoknya diisi semuanya sampai akhir dan langkah terakhir pilih simpan. Kemudian yang mungkin membuat invalid juga adalah apa lagi ya? Kalau memang guru tersebut memiliki tugas tambahan, silakan diisi tugas tambahannya. Jabatan, ruang, nomor sekolah, tempat jabatan, dan seterusnya. Kemudian riwayat gaji berkala, ini juga diisi sesuai dengan SK sang pemilik sang GTK. Kepangkatan juga sama diisi, tapi itu tidak menyebabkan invalid biasanya. Tapi karir. Di sini yang menyebabkan invalid hanya ada 3, yaitu riwayat karir, kompetensi, kemudian riwayat pendidikan kalau memang masih kosong. Tapi kalau sudah terisi minimal 1, dia sudah ada. Kemudian berhubungan dengan SK. SK, kalau SK yang dimaksud invalid adalah SK CPNS atau PNS atau P3K, maka itu tidak bisa dirubah sendiri. Oleh sebabnya, hal ini dapat dirubah dengan cara melapor ke operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Karena di sini sudah dapat dilihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa SK pengangkatan, TMT pengangkatan,
lainnya, SK CPNS, TPNS, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dirubah oleh operator atau si guru bersangkutan, hanya melalui operator dinas pendidikan. Oleh sebabnya jangan khawatir apabila yang bermasalah adalah SK pengangkatan, SK CPNS, dan SK lain sebagainya, maka silahkan lapor saja ke operator dinas kabupaten kota di mana Bapak dan Ibu guru atau Ibu operator bekerja sekalian. Kemudian yang jadi permasalahan lainnya adalah apabila guru yang bersangkutan menambah jam di luar sekolah atau ke sekolah lain. Maka yang perlu diperhatikan bahwa di sini Bapak dan Ibu sekalian, induk di kolom induk ini. Apabila tertulis di situ ya, kemudian di sekolah yang Bapak dan Ibu tersebut juga iya atau induk atau menambah jam juga tertulis induk, maka nantinya akan bermasalah pada proses sertifikasinya karena server akan menjadi bingung bahwa guru yang bersangkutan memiliki sekolah induk lebih dari satu. Maka ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Oleh sebabnya, untuk merubah ini, kembali lagi saya sarankan untuk mengunjungi atau menghubungi operator kabupaten kota di mana Bapak dan Ibu guru sekalian bekerja. Oke, demikian saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Selanjutnya, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe tentunya, dan share ke teman Bapak dan Ibu sekalian agar teman-teman Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.